Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai isi dan makna surat Al-Ma'un. Kita berdoa terlebih dahulu supaya kita lebih memahami materi yang akan kita pelajari nanti. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, materi yang akan kita pelajari pertama yakni memahami isi dari surah Al-Ma'un. Yang kedua, memahami makna dan pesan setiap ayat surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Ma'un memberikan penekanan yang kuat pada kepedulian sosial dan keikhlasan dalam beribadah. Surah ini mengkritik orang yang hanya mementingkan urusan pribadi dan duniawi, serta mengabaikan kewajiban sosial kepada orang miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan. Pertama kita akan pelajari adalah isi dan makna surah Al-Ma'un ayat pertama yang berbunyi Ara'aitallazi yukazzibu biddin, yang artinya, apakah kamu telah melihat orang yang mendustakan agama? Maknanya adalah ayat pertama ini bermakna tentang orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama adalah mereka yang tidak mempercayai adanya kehidupan setelah mati dan hari pembalasan. Meskipun mereka mungkin menjalankan ibadah secara lahiriah, hati mereka tidak meyakini kebenaran ajaran agama yang tercermin dalam perilaku sosial mereka. Nah, poin penting pada ayat pertama adalah di dalam Islam tidak hanya aspek ibadah pribadi yang dinilai, tetapi juga bagaimana seseorang memperlakukan orang lain, terutama yang membutuhkan. Ini adalah indikasi bahwa keimanan yang sejati tidak hanya diukur dari ibadah individu, tetapi juga dari kepedulian sosial. Yang berikut, isi dan makna surat Al-Ma'un ayat kedua yang berbunyi Fadzalikallazi yadu'ul yatim, yang artinya itulah orang yang menghardik anak yatim. Maknanya apa? Jadi maknanya adalah orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik atau menyiksa anak yatim. Menghardik dalam konteks ini bisa berarti tidak memberikan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak yatim. Orang yang tidak memperhatikan hak-hak anak yatim itu menunjukkan ketidakhormatannya terhadap ajaran agama. Jadi, maksud poin penting dari ayat 2 adalah Islam sangat menekankan perlindungan dan perhatian terhadap anak yatim yang merupakan kelompok rentan dalam masyarakat. Mengabaikan hak-hak anak yatim adalah salah satu ciri orang yang lemah imannya. Yang ketiga, isi dan makna surah Al-Ma'un yang berbunyi wala yahuddu ala tu'amil miskin, yang artinya dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maknanya adalah
Orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak berusaha membantu orang miskin, tidak mendorong memberi makan orang miskin, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap orang yang kurang mampu, yang seharusnya menjadi tanggung jawab setiap individu di dalam masyarakat. Poin penting di ayat 3 adalah Islam sangat menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada orang miskin dan membutuhkan. Memberi makan orang miskin adalah salah satu cara untuk membersihkan harta kita dan menunjukkan kepedulian sosial. Nah, ayat yang keempat adalah wawailul lil musallin, yang artinya maka celakalah orang yang sholat. Maknanya adalah di dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa orang yang melakukan sholat namun tidak peduli terhadap orang lain akan mendapatkan kecelakaan besar. Sholat yang hanya dilaksanakan secara ritual tanpa mendalami maknanya atau tanpa diiringi dengan perbuatan baik kepada sesama tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin penting pada ayat 4 ini adalah ibadah seperti sholat harus disertai dengan kesadaran akan hak-hak orang lain dan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Anak-anak, kita lanjut pada ayat kelima yang berbunyi allazina hum an salatihim sahun. Artinya yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maknanya adalah ayat ini mengkritik orang-orang yang lalai dalam sholat mereka. Kelalaian ini bisa berupa menunda-nunda waktu sholat, tidak memperhatikan khusyuk dalam sholat, atau bahkan meninggalkan sholat tanpa alasan yang sah. Poin pentingnya pada ayat 5 ini adalah sholat adalah tiang agama. Seseorang yang melalaikan sholatnya menunjukkan ketidakseriusan dalam menjalankan kewajiban agama. Oleh karena itu, kita harus menjaga kualitas dan waktu sholat dengan baik. Pada ayat ke-6 berbunyi tentang allazina hum yura'un, yang artinya orang-orang yang berbuat riya atau pamer. Maknanya adalah ayat ini mengkritik orang-orang yang melakukan ibadah hanya untuk dilihat oleh orang lain atau riya. Yang dimaksud dengan riya adalah ibadah yang dilakukan dengan niat untuk memperoleh pujian atau perhatian dari manusia lain, bukan karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin penting pada ayat 6 ini adalah ibadah yang ikhlas hanya untuk Allah adalah yang diterima. Riya atau merusak kualitas ibadah karena tujuan utama dari ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain. Yang ketujuh, ayatnya berbunyi wayamna'unal ma'un, yang artinya dan enggan memberi bantuan. Maknanya adalah ayat ini menggambarkan orang yang enggan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, meskipun bantuan tersebut tidak besar. Al-ma'un dalam bahasa Arab mengacu pada barang-barang kecil yang sering digunakan sehari-hari, seperti peralatan rumah tangga dan bantuan sederhana lainnya. Poin penting pada ayat 7 adalah Islam mengajarkan kita untuk tidak pelit, bahkan terhadap barang-barang kecil yang bisa membantu orang lain. Memberikan bantuan meskipun itu kecil adalah amal baik yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi kita pada hari ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.